berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah merupakan atap modul 1.4 dari program Guru Penggerak. Untuk acara pertama, mari kita buka acara siang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Butan kepada Ibu Siti Fatimah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang berhormat Ibu Nurul Aini selaku pengajar praktek, Ibu Nurul Aini di bidang pembelajaran, yaitu apa itu PKB-nya ya, proses belajar mengajarkan bagaimana mendapatkan tambahan inovasi yang sangat beraneka-ragam dari guru penggerak. Itu yang dapat penjenengan dapatkan dari ilmu itu. Nah, nanti penjenengan itu kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah ini maksudnya itu kepala sekolah yang ber-IT. Namanya ber-IT. Saya itu mendengar ya, nanti kepala sekolah yang tidak ber-IT mungkin kedepannya itu nanti bisa diganti dengan kepala sekolah yang ber-IT. Jadi tidak ada kepala sekolah yang tidak bisa IT. Nanti kedepannya seperti itu. Maka dari itu ini Mbak yang potensi semua potensi di bidang IT. Sesungguhnya saya itu banyak ilmu dari Mbak. Terus terang saya nak level. Tapi ya saya tidak malu, tanya itu tidak malu. Ini bagaimana Mbak ini dapat dari ibu-ibu Mbak ini banyak sekali pintar-pintar IT seperti ini, insya Allah. Nah, untuk itu gunakanlah ilmu penjenengan semua itu untuk mengikuti guru penggerak. Nah, saya hanya dapat mendukung, tapi penjenengan nggak semangat tidak iso, gitu. Kalau bisa penjenengan saya mendukung, penjenengan juga ribut. Ya, semangat ikut. Gak usah kamu si anak cilik besar. Kamu taruh yang dalam ini bisa. Apalagi ada Mbak Vivi yang sudah bisa penjenengan dia Mbak tak panduan malah intens kalau sudah ada yang menjadi guru penggerak. Kemarin itu aslinya Bu Binti itu cara Pak Mufi, nah, tapi belum banyak lagi ya. Belum bisa nih. Ini sama dengan Mbak Mimi. Iya. Kayak pas kandidat kemudian ada. Terus pas terus terus wawancaranya ini loh kan bisa terus seperti saya dulu sekolah penggerak gagal di praktek wawancara ikut lagi saya isi seneng loh akhirnya berhasil ya alhamdulillah karena kalau saya sekolah penggerak itu nanti sekolah yang dapat itu lembaga tapi kalau guru penggerak itu nanti penjenengan sendiri nasib penjenengan sendiri monggo walaupun yang belum PNS atau P3K yang honorer ikut guru penggerak emang ilmu penjenengan. Nah di sini Mbak Vivi tadi menyampaikan bahwa hari ini Mbak Vivi punya visi bukan ada visi sendiri di samping visi sekolah yang visi sekolah ada nanti dipadukan apa bagaimana untuk kedepannya. Oh gitu. Jadi visi yang sudah ada di sekolah Mbak Vivi punya nanti didiskusikan apa dikolaborasikan nanti untuk visi
kedepannya tahun 2023-2024. Itu Bu Siti Fatimah. Selanjutnya sambutan dari Ibu Nurul Aini MPD. Di sini Mbak Vivi ini bukan menggurui atau sok pinter yang paling pinter, betul nggih. Kita nanti diskusi bersama dengan Mbak Vivi ya. Kita diskusi nanti sampaikan ilmu-ilmu yang telah didapat Mbak Vivi dari ilmu dan manfaatnya. Sampaikan dulu ilmu yang telah didapat, kemudian kita diskusi tentang visi di sekolah ini dan visi guru penggeraknya. Apakah visi di sekolah panjenengan semua ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau belum? Nah, nanti bisa dibahas bersama-sama. Mimpi-mimpi dari panjenengan semua nanti akan kita gali bersama. Apa yang diharapkan dari panjenengan semua untuk lembaga panjenengan semua, nanti Ibu saya kira. Dan saya rasa Mbak Vivi sudah siap ya. Saya rasa kalau Mbak Vivi sudah siap, waktu sepenuhnya saya persilahkan untuk Mbak Vivi memulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya dan atas segala supportnya, atas waktunya, atas bimbingannya, dan juga kepada Ibu Nurul Aini untuk pengajar praktek yang dengan sabarnya mendampingi saya, dan juga buat teman-teman yang dengan setia menemani saya. Matur nuwun saya ucapkan sarannya. Pertama-tama di sini saya sebagai aksi nyata di program calon guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya akan sedikit mengajak dengan semua di sini untuk melihat apakah visi dari sekolah kita, visi dari saya nanti yang akan saya tampilkan sebagai guru penggerak itu apakah sudah tepat atau belum, atau mungkin perlu direvisi, disusun ulang agar nantinya ke depan kita bisa menjadikan SD kita benar-benar SD yang istilahnya yang pas, ya, maksudnya yang mempunyai visi yang hebat sesuai dengan tujuan kita mendidik anak yang seperti apa yang kita inginkan. Impian-impian dengan semua kita gali bersama di sini dengan adanya acara diskusi. Langsung saja saya akan menampilkan slide yang pertama. Di sini nanti akan kita bahas tentang tujuan diskusi, ya. Tujuan diskusi kita adalah ini materi pendampingan yang kedua. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk tujuan diskusinya, yang pertama mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi program yang bisa dilakukan warga sekolah. Yang tiga, merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Ini adalah refleksi modul 1.1 yang sudah saya dapatkan sebelumnya, yaitu pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita tidak boleh menuntut anak untuk menjadi apa yang kita mau, tetapi kita harus menuntut anak sesuai dengan keinginan dia, bakatnya. Kita hanya memfasilitasi, mengarahkan, dan mengantarkan dia menjadi anak yang tumbuh sesuai dengan ini saya, sesuai dengan minatnya, bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru, seorang pendidik di sini, kita tidak melulu mengajarkan
materi pelajaran, tetapi kita harus lebih banyak menyelipkan penanaman budi pekerti atau pembelajaran bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara anak membawa diri jika nanti dia akan terjun di masyarakat, ke lingkungan sosialnya. Kemudian pendidikan sejati adalah pengabdian kepada anak-anak. Jadi kita sebagai guru jangan hanya melulu kita, oh aku bulan ini gajiku segini, jadi aku ngajar anak-anak, waktunya ngajar seperti itu. Jangan jadikan gaji atau jangan jadikan tujuan tertentu untuk kita mendidik anak-anak, tetapi didiklah anak-anak dengan hati, dengan tulus, dengan kasih, dan jadikan pendidikan yang mungkin di sekolah hanya sebentar, hanya hitungan jam, tetapi sesuatu itu bermakna untuk anak-anak. Anak-anak jadi lebih, oh ternyata seperti ini loh. Saya baru tahu di bidang ibu guru, saya baru tahu kemarin ibu guru saya menjelaskan seperti ini. Jadi ada pendidikan-pendidikan yang kita selipkan, tidak hanya materi tetapi juga pendidikan istilahnya psikis atau psikologi anak. Ya, kita bangun di sini. Karena di sini kita benar-benar mengabdikan diri kita untuk anak-anak. Istilahnya ada istilah menghamba pada anak. Tetapi jangan disamaartikan menghamba dalam artian oh aku jadi pesuruh anak-anak, tidak. Tetapi kita memang mengabdikan diri kita, jiwa kita, seluruh kita untuk membentuk anak-anak ini sebagai tunas bangsa yang nantinya bisa menjadi pribadi yang hebat. Ini untuk refleksi modul 1.2. Di modul 1.2 saya sudah mempelajari ini, yaitu ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Itu adalah 5 nilai guru penggerak. Jadi kita memang benar-benar harus berpihak pada anak. Jangan hanya terus aku hari ini pusing sekacah terus berjumlah, jangan. Tapi kita harus benar-benar melayani anak. Kita semuanya, ayo anak minta apa, kita harus bisa melatih, mengesampaikan, kita kesampaikan apa yang sudah jadi masalah kita, apa yang jadi istilahnya di rumah kita tadi, misalnya marah-marah sama keluarga ya. Tapi ketika kita sekolah, lepaskan semua. Kita hari ini di sini bersama anak-anak dan memberikan pembelajaran yang terkait dengan anak. Kemudian mandiri, sudah pasti sebagai seorang guru penggerak kita harus mandiri dalam artian tetap berkolaborasi dengan teman, tapi apapun kita harus bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Kemudian ada juga peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini adalah sebagai pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru. Ya, di sini yang kita lakukan saat ini itu adalah komunitas praktisi, ya, komunitas praktisi. Jadi itu kumpul jadi di sini kita harus bisa berkolaborasi seperti ini tadi. Kalau acara kita tidak ada kolaborasi antar teman, saya tidak dibantu oleh rekan-rekan yang lain, saya tidak mendapat support dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Siti Fatimah, tidak akan ada. Hari ini tidak akan ada saya presentasi di depan rekan-rekan semua. Jadi inilah guna dari kolaborasi, kemudian dari kerjasama antara rekan-rekan. Kemudian yang terakhir tadi adalah menjadi coach bagi teman-teman. Di sini bukan sebagai saya menggurui, karena mungkin ada yang lebih senior dari saya, mungkin saya bukan menggurui, tetapi kita sharing ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Doro tadi, kita sharing ilmu
maju, sekolah yang maju agar pembelajaran dapat terjadi dan anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak itu dianggap mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Ilmu ini tidak akan saya telan sendiri atau saya pakai sendiri, tapi saya akan menyebarkan ke teman-teman agar sekolah menjadi ekosistem yang berpihak pada murid. Jadi benar-benar di sini kita menuntut anak, menjadikan anak itu sebagai salah satu part terpenting atau peran yang paling penting di sini. Kemudian dari nilai dan peran CKP diharapkan mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Jadi sebagai karena sekolah kita pun juga sudah sekolah penggerak, maka profil pelajar Pancasila tidak hanya kita tanamkan ke anak-anak, tapi terlebih dahulu kita tanamkan pada diri kita, kemudian kita nanti akan menumbuh kembangkannya ke anak-anak. Kemudian di sini ada refleksi modul 1.3. Nah ini pentingnya melakukan visioning. Visioning adalah pandangan ke depan. Untuk melakukan upaya transformasi pendidikan di sekolah, seorang guru penggerak harus memiliki visi dan imaji yang kuat terkait perannya sebagai agen perubahan. Melalui visioning, seorang guru penggerak harus mengupayakan penyelarasan kekuatan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi menjadi tidak relevan. Dan dengan semua pasti menginginkan kelemahan di lembaga kita ini tidak menjadikan hambatan untuk kita maju ke depan. Jadi kita harus mempunyai visioning atau pandangan ke depan yang jauh ke depan agar anak-anak bisa kita jadikan nantinya generasi yang brilian, tidak hanya untuk intelektualnya saja, tetapi juga untuk dari dalam ya, jiwanya, tertanam jiwa yang hebat. Kemudian inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan dalam manajemen perubahan dan pengelolaan lingkungan yang positif. Yang paling esensial dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah memiliki daya dorong dalam mendorong individu atau komunitas untuk menemukan impian yang paling memanggil, sehingga masing-masing individu dan komunitas termotivasi untuk mentransformasikan impian tersebut dalam tindakan. Nah, di sini nanti kita diskusi impian apa yang jenengan inginkan, kemudian nanti kita mewujudkan bersama-sama mewujudkan impian tersebut menjadi sebuah tindakan untuk SDN 2 Putren 2 menjadi lebih maju. Berikan tepuk tangan untuk SDN 2 Putren. Terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah Bagja, yaitu sebuah tahapan dalam pendekatan inquiry alternatif dalam mengelola perubahan. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Ini adalah tahapan yang digunakan untuk menggali mimpi dan juga menentukan vision kita. Nah ini untuk visi saya, visi CGP yaitu visi saya, menuntun peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir yang unggul, empati dan kepekaan lingkungan yang baik, serta menjadi teladan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini saya tidak menyebutkan beriman dan bertakwa? Tidak, karena di situ sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa saya di sini memilih kemampuan berpikir yang unggul? Karena dengan kemampuan berpikir yang unggul, pasti anak-anak nanti akan juga dapat menumbuhkan empati dan kepekaan lingkungan. Kenapa saya memilih empati? Karena sekarang ini empati itu sudah hampir punah. Contohnya saja, pada waktu itu saya pergi ke sebuah
sebuah supermarket ya. Di situ motor saya itu terjebak dengan anak-anak SMP. Nah, mereka itu tidak punya, oh ibu ini mau keluar, padahal saya bawa belanjaan nih. Oh ibu ini nggak bisa keluar karena motor saya parkir di belakangnya. Mereka tuh dengan asik ngobrol dengan temannya, kaki diangkat, padahal itu perempuan nih, anak perempuan. Kemudian saya dengan susah payah, memang saya coba, saya tidak minta ke anak tersebut untuk memindahkan motor atau bagaimana, saya mencoba saya memindahkan motor yang istilahnya yang lainnya nih, saya pindahkan dan mereka ternyata tidak ada greget, tidak peka untuk membantu saya atau bagaimana. Padahal di sini ada seorang, istilahnya saya lebih tua dari dia ya, dari anak tersebut. Kalau itu terjadi pada ibunya seperti apa? Nah, di sini saya muncul, kenapa saya mengambil visi ini, karena saya rasa empati dan kepekaan lingkungan anak-anak sekarang ini perlu ditingkatkan lagi. Dari situ kemudian saya juga ke anak-anak di SD itu saya ajarkan, kita semua mengajarkan kalau ada tamu dibukakan pintu dan lain sebagainya, atau ada guru yang masuk, itu sudah termasuk meningkatkan empati dan kepekaan lingkungan. Ini tadi adalah alasan saya mau mengambil visi ini. Kemudian untuk visi SD, untuk visi SD 2 Putren, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprofil Pancasila, berintek dan berbudaya. Ini adalah visi sekolah kita. Dan di sini nanti akan kita bahas apakah visi ini sudah sesuai atau mungkin perlu pembaruan atau mungkin ini sudah sesuai. Selanjutnya bisa kita tambahkan, kita memimpikan murid yang seperti apa nantinya. Kemudian apakah sudah sesuai atau mungkin kurang atau mungkin bisa ditambahkan. Untuk diskusinya ini nanti langsung saya panggil atau bagaimana? Iya, langsung dulu. Untuk kalau mungkin sudah dari teman-teman mungkin ada memimpikan peserta didik yang seperti apa nih? Kalau bisa ditulis di kertas itu satu-satu nanti karena tempatnya ada 6. Nah itu biar mereka kasihkan satu aja, beberapa yang pertama memimpikan dari yang bagaimana, kemudian yang kedua biar semua nanti kan ya. Nanti kan semua punya ide. Di sini ada 6 pertanyaan. Untuk salah satu, jadi dimulai dari Bu Indri yang pertama, untuk yang kedua Bu Binti, ketiga Bu Endah, keempat Bu Nani, kelima Bu Nina, dan keenam Bu Rinti. Nomor 6.
Saya mencoba untuk nomor 1 mengisi kalimat lomba di sini. Kita memiliki murid yang berbudi pekerti yang baik. Maksudnya dalam ayat di sini kita butuh anak-anak yang mempunyai perilaku yang sopan dan santun. Dengan budi pekerti tersebut nantinya akan dibawa sampai seterusnya. Contohnya, kalau saat masuk di sekolah bertemu dengan guru baik di sekolahan maupun guru lain yang datang ke sini, jika mereka bertemu, mereka selalu berjabat tangan. Itu menunjukkan kalau peserta didik kita ini mempunyai perilaku yang baik dan sopan. Kemudian melatih anak untuk selalu meminta izin. Jika kita mau pinjam sesuatu di kelas lain, selalu kita biasakan dengan awalan ketok pintu, memberi salam, kemudian meminta izin kepada guru yang ada dan maturlah izin, Bu, saya mau pinjam apa-apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang menurut saya seperti kertas putih. Jadi kita sebagai guru adalah memberi coretan atau warna pada tulisan itu, dan tulisan itu kita beri tulisan yang indah, yang baik. Kita sebagai guru adalah teladan. Murid itu kalau kita suruh saja itu kadang tidak nurut. Jadi kita sebagai guru adalah memberikan contoh atau teladan yang baik bagi murid, supaya dia juga menirukan apa yang kita contohkan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru adalah memberikan pembelajaran, baik itu pembelajaran ilmu pengetahuan dan karakter yang baik pada siswa. Seperti itu. Terima kasih. Aplaus untuk Vivi. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat super. Untuk Vivi juga super sekali. Monggo Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan, kalau menurut saya adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan itu harus selalu menyenangkan untuk anak-anak. Sehingga semua yang kita sampaikan, kalau anak-anak sudah merasa senang untuk bersekolah, insya Allah itu pun akan masuk ke dalam pikiran mereka. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Saya setuju dan sependapat dengan Bu Endah, karena sesuatu yang nyaman itu pasti akan selalu diingat. Sesuatu yang nyaman. Oke, yang keempat. Oh ya, aplaus untuk Bu Endah. Karena saking nyamannya sampai tidak tepuk tangan gitu. Untuk Bu Nani, untuk Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Jadi sejak dini kita harus menanamkan ke peserta didik kita untuk menjadi insan yang kompeten, yaitu untuk bercita-cita setinggi langit, agar mereka bisa belajar dengan serius untuk menjadi apa yang dicita-citakan. Terus untuk berakhlak mulia, yaitu bisa terjadi di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat, yaitu bisa sopan santun atau lebih baik lagi ke depannya. Dan cerdas tentunya anak bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali untuk Bu Nani, ya, tepuk tangan. Ya, memang apa yang dicita-citakan anak atau apa yang kita cita-citakan pun juga akan bisa kita raih dengan keyakinan kita. Karena memang apa yang kita yakini itulah yang akan semesta berikan.
Oke, untuk selanjutnya Bu Chandra. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa akhlak yang baik dan ilmu yang mengikuti perkembangan zaman dapat memajukan kita semua. Karena apa? Akhlak yang baik, akhlaknya anak-anak itu juga harus ditata mulai dari sekarang, dan juga gurunya, karena guru itu seperti kata Bu Binti, kita ditirukan anak dan juga selalu direkam oleh anak. Untuk ilmu yang mengikuti perkembangan, kita harus selalu berkembang, bukan hanya kita, anak-anak pun juga, karena itu akan digunakan untuk kemudian harinya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Lina. Ya, memang benar yang seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ilmu itu selalu dinamis atau selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka kita harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Monggo yang terakhir untuk Ibu yang paling cantik, Ibu Indah. Monggo Bu Indah. Terima kasih Bu Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa saling menghormati dan bekerja sama. Menghormati di sini contoh sedikit saja. Di sini kita rapat, misalkan kita berbeda pendapat. Pendapat kita ditolak, maka kita harus dan menghormati dan kerjasama. Di sini sekolah kita contohnya sedang akan melaksanakan akreditasi. Pekerjaan jangan hanya dibebankan kelompok saja, harus dibagi dan bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan menjadi ringan. Curhat nih, curhat. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Indah. Ya, ini tadi juga termasuk seksi curhat ya. Oke, ya maka dari itu tadi juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang indah ya, yang indah agar nanti kita dapat berjalan bersama-sama beriringan menuju ke tujuan yang kita harapkan. Oke. Ini tadi kita sudah menyampaikan dan membahas tentang kalimat rumpang. Untuk itu kepada Ibu Kepala Sekolah, saya mohon untuk bagaimana tanggapannya tentang apa yang sudah teman-teman saya sampaikan dan apa yang sudah menjadi visi saya tadi. Monggo kepada Ibu Kepala, silakan. Saya mulai dari kalimat rumpang ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu semuanya sudah bagus, sudah masuk semuanya ke visi misi di SDN 2 Potret. Nah, seharusnya ada, yaitu apa, murid itu kita mengupayakan bahwa murid dalam pembelajaran itu murid bisa menerima dengan senang gembira. Nah, jadi kalau murid itu senang, apalagi senangnya gurunya dhisik, ke gurunya senang, itu nanti murid bisa dapat menerima materi itu dengan baik. Tapi kalau sudah tidak senang, wis diawali dengan tidak senang, murid akan malas. Jadi kita pertama, ibu guru harus bisa menanamkan anak senang dalam menerima materi atau dalam pembelajaran tersebut, anak bisa senang, gembira. Nah, sehingga ibu gurunya dapat memberikan inovasi-inovasi yang bermacam-macam itu bisa diterima oleh anak didik kita. Nah, kita juga mengharapkan anak-anak kita bisa berpikir kritis. Tidak hanya diterima dari guru, ini harus gini manut. Kritis, anaknya bisa kritis seperti ini. Nah, anak itu kalau bisa berpikir kritis, anak itu mestinya biasanya itu suka sering usul, protes, ya kan? Ibu guru kalau diprotes oleh muridnya, siswanya, penjaringan senang apa malah marah? Ayo.
Senang apa marah? Senang. Protes, ada murid yang, Bu, ini kok begini. Pendidikan berusaha untuk menjawab apa yang diberikan oleh siswa pendidikan. Malah senang, kreatif, anak kreatif, berarti anak itu peduli dengan apa yang diberikan oleh ibu gurunya. Tapi kalau anak menang, itu belum tentu bisa. Menangnya itu belum tentu bisa. Ditakut apa? Ada jangan apa? Menerima seperti itu. Jadi kita juga mengharapkan anak-anak kita bisa berpikir kritis. Nah, tadi ada yang menyebutkan mempunyai karakter yang baik, gitu, karakter yang baik. Ada yang di profil belajar Pancasilanya harus masuk, itu juga masuk, itu penjenengan harus bisa memberikan kepada siswa-siswi kita. Jadi penjenengan itu sekarang berpikirnya itu ke depan. Jadi ada yang menyatakan bahwa pendidikan mengikuti zaman. Jadi zaman itu maksudnya itu kita harus mengikuti, jangan tetap. Dulu kita kurikulum K13, sekarang ada kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Kita mengikuti, terus mengikuti. Jadi berubah-ubah kurikulum tidak apa-apa. Berubah-ubah asalkan kita dapat lebih maju. Dari saya semuanya sudah bagus, sudah bagus semuanya. Nanti misalnya visi-visi kedepannya nanti bisa kita bicarakan. Dari yang sekarang sudah ada, yang dari Mbak Vivi tadi kita rangkum, kita ringkas. Tapi semuanya itu masuk begini. Nah, sekarang setelah saya nanti yang profesional monggo memberikan masukan kepada guru-guru yang ada di SD 2 Pemberani. Monggo Ibu dulu, silakan. Baik, terima kasih Bu waktunya. Dari saya mengamati diskusi ibu-ibu semua tadi, diskusi yang luar biasa. Aplaus dulu yang meriah dong untuk kita semua. Oke, dari diskusi ibu-ibu semua tadi, Mbak tolong ditampilkan lagi untuk visi sekolahnya. Oke, silakan ibu-ibu lihat dulu di visi sekolah panjenengan. Nah, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil Pancasila, berimpact dan berbudaya. Nah, dari visi yang sekarang ini sesuai dengan mimpi atau harapan dari ibu-ibu semua, apakah sudah masuk semuanya ke dalam visi itu tadi? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Tadi disampaikan bahwa murid, saya percaya bahwa siswa di sekolah saya adalah apa tadinya sesuai dengan ide-ide. Apakah sudah masuk semua, sudah terangkum dalam visi sekolah? Coba panjenengan lihat. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sudah ya. Kemudian profil Pancasila, kemudian berimpact dan berbudaya. Coba ditampilkan yang usulannya dari tawaran dari Bu Vivi tadi, visinya. Nah, ini tawaran dari Bu Vivi. Mohon menuntut peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir unggul. Berpikir unggul. Kemudian empati dan kepekaan lingkungan yang baik serta menjadi teladan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dari ini ya ibu-ibu, dari tawaran Bu Vivi ini kira-kira nanti kedepannya untuk visi lembaga itu apa, mana yang perlu diambil. Nah, kemudian dikolaborasikan dengan visi yang sudah ada. Nah, kemudian akan menjadi visi yang baru untuk sekolah. Seperti itu Bu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu semua yang perlu diambil atau yang ingin panjenengan ambil dari tawaran Bu Vivi ini yang mana? Berpikir unggul. Nah, tolong dicatat ya Bu Vivi itu nanti berpikir unggul. Kemudian ada lagi? Yang berkarakter itu sudah ada di visi. Kepekaan luar dan dalam. Kepekaan, empati,
Sudah? Cukup? Atau mungkin cik Bisa ulang yang lagi? menjadi Bisa? teladan profil Pancasila. Iya, profil. Untuk masukkan yang tadi yang dari diri kan ada misalnya di profil Pancasila itu juga teladan di teladan. Di sini di dalam. Sudah dicatat untuk yang ini. Nah, kemudian tampilkan lagi visi sekolahnya, Bu. Nah, visi sekolah itu bisa diketik, bisa diedit ya. Coba dicoba dengan memasukkan dari unsur yang baru tadi kata-katanya. Berarti Ya, dari visi sekolah tadi. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, menurut Ibu semua kan perlu ada tambahan, nah, biar lebih mantap visinya gitu. Tidak bisa ditambahkan, ditulis saja sama Bu Vivi, nanti jadinya seperti apa visi ke depannya. Ini tadi kan yang visi sekolah ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil Pancasila, berimpact dan berbudaya. Kemudian yang dari visi saya tadi adalah yang nanti kami tadi mau menambahkan itu berpikir unggul, kepekaan empati dan kepekaan lingkungan, kemudian menjadi teladan. Nah ini ditambahkan Mewujudkan peserta didik yang tadi berpikir unggul. Ini kan ada keren. Peserta didik yang unggul, yang berpikir. Jadi ditulis itu. Berarti dari umum yang khusus, berarti dari umum khusus. Ya, bisa. Berimpact dan berbudaya. Berarti yang ditambahkan berpikir unggul dong. Mewujudkan peserta didik berkarakter, profil pelajar Pancasila, berpikir unggul, berimpact dan berbudaya. Berarti dari umum ke khusus. Iya. Dari umum ke khusus. Sudah berarti sudah disepakati untuk misi ini. Sudah, sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kamu gimana? Soalnya biayanya habis. Harus datanya keluar. Masih dikasih. Tunggu dulu. Apa enggak? Betul sakit. Gimana? Sudah pas sesuai dengan keinginan Ibu semua? Pas. Sudah ya, kalau pas nanti Mbak Tufi hasilnya ini disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Hasilnya ditulis nanti disampaikan ke hasil diskusi pelajaran disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Hasilnya akan menjadi visi lembaga yang baru. Sudah? Baik, kalau sudah saya kira diskusi pada siang hari ini sudah cukup dan kita sudah mendapatkan hasil dari diskusi ini bahwa kedepannya visi dari lembaga SD Negeri 2 Bundaran adalah mewujudkan peserta didik berkarakter, profil pelajar Pancasila, berpikir unggul, berimpact dan berbudaya. Kelas yang
sedikit penguatan sedikit saja bahwa pentingnya suatu kerjasama, ya kan? Pentingnya suatu kerjasama, saling membantu. Kalau membuat visi ini hanya diserahkan ke beliau ibu kepala sekolah saja, panjenengan tidak ikut ambil karena ini adalah visi yang dirumuskan bersama, ini adalah mimpi panjenengan bersama. Jadi kewajiban panjenengan bersama untuk mewujudkan visi. Mewujudkan visi yang mau, visinya kan dibuat bersama. Panjenengan sendiri yang membuat sendiri dan panjenengan juga harus bertanggung jawab apa yang telah panjenengan buat, apa yang telah disepakati pada siang hari.